masuk dengan Mads Hilgers, pemain FC Twente, mengalami masalah cedera hamstring. Itu diungkapkan juga oleh pelatih FC Twente, Joseph Osting. Tentunya ini suatu kabar yang bisa memukul juga dalam persiapan di mana akan memulai di Bali. Menurut saya itu udah formasi yang paling baku. Kecuali ada pandangan lain dari Kluivert dan Alex Pastoor. Tapi mungkin beberapa pemain bisa masuk ya, beberapa pemain baru bisa masuk atau masuk kembali atau masuk baru sebagai debutan. Tak perlu dinaturalisasi, bek Liga Belanda ini sah bela timnas Indonesia dan bisa gantikan Mads Hilgers di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pak Manajer, Pak Sumarji sudah mengatakan bahwa memang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pelatih untuk menyatakan kedua pemain ini cedera serius atau bagaimana, sehingga perlu ada pemikiran untuk pergantian. Tapi saya coba apakah kalau seandainya Mads dan Sandi tidak bisa bermain, apakah ada penambahan? Nah itu saya pikir itu tidak akan ada penambahan, tetap akan terus dengan komposisi seperti ini karena sudah riskan, sudah mulai TC. Dan TC itu akan berlangsung dari 26 ke 31. Jadi menurut saya kalau absennya Marcelino, barangkali itu yang memang paling mengkhawatirkan, sehingga kemudian dalam benak saya mungkin akan terjadi perubahan cukup mendasar di lini depan. Kalau menghadapi misalnya dengan Australia atau Arab Saudi yang lebih kuat daripada Cina, mungkin itu berpengaruh. Tapi lawan Cina menurut saya tidak terlalu. Pemain-pemain lainnya juga datang dalam kondisi yang jangan sampai ada kabar lagi mereka bermasalah cedera. Jadi untung Jai Isse sebagai kapten tidak akan bermain memperkuat Venezia melawan Juventus dalam pertandingan terakhir nanti ya, sebelum dia bergabung dengan timnas kita di TC, karena dia ada kena hukuman akumulasi kartu karena sudah ada 5 kartu kuning yang dia dapatkan, sehingga Bang Jai itu istirahat ya, bagus buat kita. Jadi kalau dia bermain dalam pertandingan yang keras karena Venezia sedang juga memburu untuk bisa keluar, harus menang melawan Juve dan bisa keluar dari zona merah, wah pasti akan terlibat dalam duel yang seru ya, memaksa Jai akan kerja keras dan bukan tidak mungkin cedera akan dia dapatkan. Tanpa harus dinaturalisasi lagi, bintang Liga Belanda ini sudah diizinkan FIFA untuk membela timnas Indonesia dan bisa menjadi pengganti Mads Hilgers saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni nanti. Menurut jadwal, skuad Garuda akan lebih dulu menghadapi Cina pada matchday ke-9 Kamis 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian 5 hari berselang, ada kasus Patrick Kluivert tersebut akan bertandang ke markas Jepang, yaitu Suita City Stadium. Jelang 2 pertandingan krusial tersebut, Patrick Kluivert diketahui telah memanggil 32 pemain dalam pemusatan latihan di Bali. Dari daftar nama yang ada, sejumlah bintang abroad masih dipanggil dan kemungkinan akan menjadi tumpuan timnas Indonesia. Namun sebelum menghadapi Cina bulan depan, kabar buruk menghantui timnas Indonesia usai salah satu pemain bertahannya dikabarkan mengalami cedera. Dilansir dari ESPN Netherlands, pelatih FC Twente Joseph Osting mengatakan bahwa Mads Hilgers mengalami cedera di bagian hamstring. Selain itu, tulang selangkangnya juga mengalami masalah saat pertandingan menghadapi Ajax pada lanjutan Liga Belanda pekan lalu. Mads Hilgers tidak dalam kondisi sehat dan dia sendiri mengetahuinya, ujar Joseph Osting. Dia mengalami ketegangan di hamstringnya dan selangkangnya kaku lanjutnya. Belum diketahui apakah cedera Mads Hilgers tersebut cukup parah dan berpotensi membuatnya absen dari timnas Indonesia. Namun jika harus mencoret Mads Hilgers, pelatih Patrick Kluivert tak perlu pusing untuk mencari pengganti. Pasalnya di Liga Belanda saat ini ada pemain keturunan yang sudah berstatus WNI dan sah untuk memperkuat timnas Indonesia. Adalah Dion Bart, pemain berusia 19 tahun tersebut sudah resmi menjadi WNI sejak 8 Februari 2025 lalu, bersamaan dengan proses naturalisasi oleh Roemeni.
Meski sudah berstatus WNI, sejauh ini Dion Bart belum pernah mendapat panggilan ke skuad senior timnas Indonesia. Secara statistik, penampilan Dion Bart cukup apik di level senior dengan torehan 18 laga dan mencetak 3 gol untuk tim U21 Top Oz. Bahkan berkat ketangguhannya dalam mengawal pertahanan, Dion Bart sempat 2 kali tampil bersama tim senior Top Oz di kasta kedua Liga Belanda musim ini. Dengan jam terbang di Eropa dan status WNI yang telah dikantonginya, Dion Bart bisa menjadi alternatif untuk menggantikan Michel Gars di skuad timnas Indonesia. Terlepas dari kondisi Michel Gars yang masih meragukan, timnas Indonesia diharapkan mampu meraih poin maksimal saat menghadapi China dan Jepang demi mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia masih tertahan di urutan keempat klasemen grup C dengan torehan 9 poin. Skuad Merah Putih berjarak 4 angka dari Australia yang berada di posisi kedua batas akhir untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan 2 laga tersisa, peluang timnas Indonesia untuk menggeser Australia dan mengamankan posisi runner-up masih terbuka lebar. Namun dengan syarat timnas Indonesia wajib menang atas China dan Jepang, serta berharap Australia gagal meraih poin di 2 laga terakhir. Adalah Dion Bart, pemain berusia 19 tahun tersebut sudah resmi menjadi WNI sejak 8 Februari 2025 lalu, bersamaan dengan proses naturalisasi oleh Rumeni. Meski sudah berstatus WNI, sejauh ini Dion Bart belum pernah mendapat panggilan ke skuad senior timnas Indonesia. Secara statistik, penampilan Dion Bart cukup apik di level senior dengan torehan 18 laga dan mencetak 3 gol untuk tim U21 Top Oz.